Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, lagi maha kaya, yang gudang kekayaannya tidak pernah berkurang sedikit pun. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad yang kita cintai, dan kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Wa ba'du, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan kenikmatan yang tidak terbilang kepada kita. Namun terkadang seorang hamba, ia masih gelisah memikirkan masa depannya, padahal ia telah mendapatkan apa yang ia butuhkan, bahkan mencukupinya. Lalu kenapa? Masalahnya adalah ia belum puas terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu kutu yaumihi, faka'annama hirat lahud dunya bihadafiriha." Barang siapa dari kalian yang merasa aman di rumahnya, sehat badannya, dan ia memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan telah dikumpulkan untuknya dunia beserta isinya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Baihaqi. Jika seseorang bisa mendapatkan kebutuhan yang mencukupinya, maka dia tidak perlu gusar memikirkan masa depan. Batasi harapan-harapan yang kita inginkan, jangan berlebih, dan yakini bahwa kita pasti akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sebuah pintu rizki tertutup baginya, sungguhnya rizki akan tetap menunggunya di pintu-pintu yang lain. Oleh karena itu, hatinya tidak perlu merasa gusar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 60, yang artinya, "Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat mengurus rizkinya sendiri. Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu, dan dia tidak, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui." Sesungguhnya Allah yang maha luas karunia-Nya, lagi maha tinggi, akan menguji setiap hambanya dengan rizki yang telah dia berikan kepadanya. Barang siapa yang ridho dengan pembagian Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberkahi dan melapangkan rizki tersebut untuknya. Dan barang siapa yang tidak ridho atau tidak puas, niscaya rizkinya tidak akan diberkahi dan tidak akan bertambah selain apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan untuknya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Bahwa penyakit tidak puas dengan apa yang telah Allah karuniakan kepada seseorang telah banyak didapatkan pada sebagian orang, sehingga akibatnya kita dapatkan salah seorang dari mereka meremehkan rizki yang telah dikaruniakan kepadanya. Merasa hartanya itu sedikit, tidak bersyukur dengan apa yang ada, bahkan terkadang mengagumi rizki orang lain dan menganggapnya lebih bagus dan banyak. Akibatnya ia tidaklah akan memperoleh selain apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan untuknya. Pada akhir hayatnya ia meninggal dunia dalam keadaan pailit. Kenapa? Ia tidak mensyukuri apa yang telah ia peroleh, dan ia juga tidak berhasil menggapai apa yang ia inginkan. Allah memberi kekayaan sesuai dengan keadilannya, dan dia pun tahu kondisi terbaik untuk seorang hamba. Namun perlu diketahui, seseorang diberi kekayaan ada dua kemungkinan. Pertama, itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan karena itulah yang pantas untuknya. Jika diberi kefakiran, malah ia kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, boleh jadi juga karena istijraj, yaitu membuat seorang hamba semakin terlena dalam maksiat dan kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falamma ragu azagallahu qulubahum." Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah memalingkan hati mereka. Quran surat Al-Saff ayat 5. Kita harus mewaspadai kemungkinan yang kedua ini. Jangan-jangan kekayaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan malah dalam rangka membuat kita semakin larut dalam maksiat, syirik, dan kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang perlu difahami,
bahwa kekayaan bukanlah menunjukkan kemuliaan seseorang, namun sikap rela atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, peras keringat sendiri untuk memenuhi kebutuhan, serta menempuh jalan yang baik. Ketika mencari rezeki akan senantiasa diiringi dengan keberkahan, dan insya Allah ia akan mendapatkan kemuliaan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.